Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, insyaallah sebagaimana sudah disampaikan kemarin, mulai Sabtu ini kita akan mempersiapkan ujian akhir pesantren. Untuk jadwalnya insya Allah menyusul kapan, tapi untuk persiapan maka dibutuhkan waktu mempelajari materi-materi yang sudah diberikan. Insya Allah nanti PDF-nya akan Ustadz share setelah ini ya. Insya Allah sudah ada, nanti akan di-share materinya. Yang merupakan terjemahan dari kitab Matan Abi Syuja. Cuma untuk babnya yang akan dipelajari nanti kita sepakati bersama ya. Semoga bisa sampai ke bab yang diinginkan, bab yang ditujukan. Kalaupun tidak, bisa kalian nanti pelajari. Karena ini sebenarnya pembelajarannya sudah kalian pelajari begitu. Jadi insya Allah buat yang PAI, minggu depan, apa namanya, 2 minggu yang akan datang, setelah bab warisnya selesai, akan melanjutkan lagi nikah yang fikihnya begitu. Ya, karena materi fikih dan materi PAI kan berkaitan dan juga sama. Jadi nanti kita nikah tetap kita akan lanjutkan, kita akan bahas, tapi nanti di pelajaran PAI. Ya, insya Allah. Insya Allah kita mulai lagi dari awal. Seperti biasa nanti dipersiapkan ketika nanti ada soalnya, pengerjaan soalnya. Dipersiapkan yang paling utama adalah kalian paham, kalian mengenal siapa penulis kitab ini. Ya, penulis kitab ini adalah, ya, mudahnya namanya yaitu ya Abu Syuja Imam Abu Abu Syuja. Nama lengkapnya adalah Syihab Ad-Dunya Waddin Ahmad bin Hussein bin Ahmad Asyifani Asyafi'i. Ya. Lalu kitab ini namanya adalah kitab Takrib. Kitab Takrib. Walaupun yang terkenalnya adalah Matan Abi Syuja. Ya, itu pun tidak apa-apa. Kalau mau dikatakan Matan Takrib, ya memang itu namanya kitabnya adalah kitab Takrib. Ini disusunnya sudah lama sekali, yaitu dari tahun masa hidup beliau, Imam Abu Suja itu dari 433 Hijriah sampai 593 Hijriah. Atau dalam Masehi sekitar tahun 1042 Masehi. Lahirnya meninggal tahun 1196 Masehi. Jadi memang sudah lama ya. Kitab ini lebih, ya, 1000 tahunan ya, hampir 1000 tahunan begitu. Tapi karena keberkahan, ya, keberkahan ilmu, maka sampai sekarang kita masih menggunakannya, masih memakainya. Bahkan ketika kita sudah tamat pun, kita mengulang-ulang lagi materi yang ada di dalam kitab ini. Ya, jadi itulah keberkahan ilmu.
amal jariyahnya terus mengalir. Beliau ini memang tidak banyak menuliskan buku begitu. Tapi begitu menuliskan satu buku ini tapi berkah begitu ya. Beliau itu Imam Abu Syuja ini pernah menjabat sebagai wazir, sebagai menteri, ada juga dia sebagai seorang qadhi. Pokoknya dia terkenal memiliki jabatan yang tinggi begitu ya. Dihargai oleh khalifah pada masa waktu itu. Akan tetapi dikisahkan beliau meninggalkan segala gelar, segala kehormatan yang diberikan. Lalu beliau itu eh, mengabdikan diri menjadi apa namanya eh, pekerja di masjid itu istilahnya ya khadim di masjid lah begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, langsung saja kita akan masuk. Oh ya, sebelumnya kita juga akan dalam soal seperti biasa yaitu penjelasan yang kita pakai gitu ya. Tapi kalau sekarang kita nggak pakai penjelasannya ya, secara ringkas saja karena untuk lebih fokus pengerjaan soal. Ya, kita pun menggunakan catatan kaki ya, hasyiah gitu, atau bisa dikatakan syarah juga. Eh, Syarah yang ditulis oleh Syekh Duktur Mustafa Dib Al-Buko. Nama kitabnya ya, Tahzib, At-Tahzib fi Adillati Matan Goya wa Takrib ya, atau dikenal juga Matan Abi Syuja begitu. Ya, kita mengulang lagi dari pembahasan yang awal yaitu pembahasan tentang Kitabut Toharoh ya, Kitabut Toharoh ya. Di sini dijelaskan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin, bahwa air yang dibolehkan untuk tathir yaitu bersuci sab'u miyahin ada 7 macam air ya. Apa saja? Yang pertama apa? Ma'us sama, yaitu air yang turun dari langit maksudnya, bukan air langit ya. Air langit kan gimana itu? Maksudnya air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahar, yaitu air laut. Lalu ma'un nahar, yaitu air dari sungai. Lalu selanjutnya ma'ul bi'r, air dari bi'r. Bi'run tuh sumur. Lalu ma'ul ain, air bukan air mata ya. Ini terjemahkannya, tapi air dari mata air maksudnya, dari sumber mata air. Lalu yang selanjutnya adalah ma'us salju. Nah, salju ya, air dari salju. Lalu yang terakhir adalah ma'ul bardi, adalah air dari embun. Ya, ya jadi 7 air itu yang eh, dituliskan di sini dalam kitab ini dibolehkan untuk bersuci. Ya, kita lanjutkan lagi langsung ke materi selanjutnya. Suma al-miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama di sini dikatakan adalah tohirun mutahhirun, yaitu suci dan mensucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Apa itu wahwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Sebagaimana yang tadi ada 7 disebutkan, maka itu sebutnya adalah air mutlak.
Lalu yang selanjutnya adalah tohir, mutahhir, tapi apa? Makruhun. Tapi ini makruh, ya. Wahwal ma apa? Al-musyammash, yaitu air yang terkena sinar matahari. Ya. Al-musyammas air yang terkena matahari. Walaupun nanti di sini ada nazar, ada perlu diteliti lagi karena musyammas ini sebetulnya adalah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i memakruhkan karena menurut beliau adalah air yang terkena sinar matahari itu bisa menyebabkan penyakit kusta katanya. Akan tetapi, menurut Imam An-Nawawi sebagai pentarjih mazhab, jadi kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i, yang dipakai itu kaul siapa? Imam Syafi'i atau Imam An-Nawawi? Yang dipakai adalah Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Karena beliau sebagai pentahrir mazhab, ya, yang merojihkan pendapat adalah Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ar-Rafi'i, ya. Kalau misalnya kedua-duanya bersepakat, maka itu adalah mazhab. Lalu misalnya kalau dipilih yang diunggulkan, maka Imam An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi ya, beda lagi. Ada Imam An-Nawawi, ada Syekh Nawawi. Itu beda. Kalau Imam Nawawi itu adalah beliau ahli hadis, ahli fikih. Ya, beliau yang menulis kitab eh, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Azkar, Syarah Sahih Muslim, itu adalah Imam An-Nawawi yang kita ini kita kita apa namanya barusan Ustadz bilang itu yang imam ya. Lalu menulis dalam kitab fikih dari yang paling terbesar itu Majmu Syarah Muhadzab, kemudian Rawdatul Thalibin itu yang lebih tipis lagi sekitar 9 jilid. Nah, ada juga yang lebih tipis lagi, itu yang suka dihafalkan, namanya kitab Minhajut Thalibin. Nah, dari Minhajut Thalibin itulah nanti banyak-banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mensyarah dan itu menjadi pegangan. Nah, jadi kalau diambil pendapat, maka diambil pendapat Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa musyammash ini ya karena tidak terbukti secara medis, maka tidaklah termasuk begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini kalaupun dalam pendapat madhab Syafi'i, berarti ini hanyalah satu buah pendapat. Dan pendapat ini bukan pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat dalam madhab gitu. Jadi jangan aneh, dalam madhab sendiri pun madhab Syafi'i nanti ada perbedaan pendapat yang intern madhab. Bukan perbedaan pendapat di antara mazhab, tapi ini masih intern mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, ya nggak usah panjang-panjang ya, nanti itu kan judulnya juga mengulang. Yang ketiga adalah tohir goir mutahhir, wahwal ma'ul mustamal. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Tohir goir mutahhir. Ya, tohirun goiru mutahhirin. Adalah wahwa ma'ul mustamalu. Air yang sudah digunakan, air yang sudah dipakai. Maka itu adalah suci, ya, tapi tidak mensucikan. Jadi kalau misalnya terkena air bekas begitu ya, bekas atau air mustakmal, ya tidak apa-apa, tidak usah dibersihkan, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau bersuci. Yang termasuk ini juga adalah eh, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, yaitu air yang berubah karena eh, dicampuri dengan sesuatu yang suci. Misalnya air ya dicampur sama jeruk jadi jus jeruk. Air dicampur sama alpukat misalnya. Air dicampur sama kopi, air susu dan lain-lainnya. Maka ini pun termasuk yang tohir, goer mutahhir begitu ya. Karena sudah dicampuri
dan sudah berubah, kaidahnya apa? Berubah warna, rasa, dan bau seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ma'u najisun, air najis. Nah, tentu saja kalau air najis ini eh, tidak boleh ya eh, kita menggunakan apa atau memakainya, tapi wajib untuk dibersihkan begitu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini dijelaskan apa itu ma'un najis, apa itu air najis. Ya, di sini dijelaskan air najis itu adalah wahwa lazi halat fihi najasatun, yaitu air yang tercampur oleh najis. Ya, wahwa duna kullataini, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kullah. Au kana kullataini fataghayyara, ataupun mungkin 2 kullah tapi sudah berubah, ya, berubah warna, rasa, dan bau. Wa kullataini, dan dimaksud dengan 2 kullah itu berapa di sini ukurannya? Wa kullataini khamsami'ah khamsumi'ati ritlin Baghdadiyin takriban fil asohi. Ya. Ya, jadi yang kulatain itu huwa lazi halat fi najat wa huwa duna kulatain au kana kulatain fataghayyar. Ya, di sini penjelasannya yang kulataininya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kulataini itu khamsumi'ati ritlin, 500 ritel Baghdadiyin takriban fil asoh, menurut pendapat yang sahih begitu, menurut Imam Abi Sujar. Berapa? 2 kulah itu di sini adalah 500 ritel ukuran Baghdad berdasarkan pendapat yang benar. Tapi kan ukuran Baghdad sudah tidak dipakai sekarang ya. Kita kan pakainya literan. Atau kalau dalam ilmu fisika itu kan ada SI ya, Satuan Internasional. Apa ukurannya adalah sekitar 190 liter ya. 2 kulah itu 190 liter. Maka kalau bak yang sudah sebesar itu, kalau kena najis sedikit-sedikit, asalkan tidak merubah rasa, warna, dan bau, maka tetap suci dan mensucikan. Adapun yang kurang dari 2 kulah, maka menjadi najis. Kayak air menggenang di ember begitu ya, kecipratan air seni, air pipis gitu, maka akan menjadi najis seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ya kalau ada pertanyaan langsung saja tanyakan ya. Faslun, pasal yang selanjutnya tentang eh, apa adibak, yaitu mensamak, membersihkan kulit. Bal juludul maitati tathuru bid-dibaghi. Jadi pasal kulit binatang itu bisa bersih jika disamak. Disamak itu adalah proses yang eh, menghilangkan begitu ya darah, daging yang tertinggal yang melekat dari kulit. Ya, pokoknya itu ada tukang kulit lah ya, biar nggak bau, biar nggak ini, sebutnya istilahnya disamak begitu. Dalam bahasa Arab istilahnya bidibag. Tapi ada pengecualian.
kecuali kalau memang yang sudah asalnya haram begitu. Jadi bukanlah berarti kalau memang apa namanya seperti di sini illa ada pengecualian jildal kalbi wal khinzir, yaitu kulitnya anjing dan babi. Bukan berarti kalau didibak bakal jadi halal, tidak ya, tetap. Wama tawallada minhuma, dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya. Ya, misalkan anaknya anjing dan juga anaknya babi. Tawallada minhuma au min ahadihima, ataupun dari salah satu dari keduanya. Atau misalnya ada proses mutasi gitu ya. Ada anjing kawin sama ayam, lalu setengah anjing setengah ayam. Ada babi kawin sama jerapah misalnya. Kepalanya jerapah, lehernya babi misalnya. Misal gitu, ada mutasi begitu. Itu pun sama, tidak boleh ya. Pokoknya yang ada unsur-unsur kebabi-babian dan juga keanjing-anjingan, maka itu diharamkan kulitnya tetap. Ya, wa azmul maitati, dan juga azmul maitati itu adalah eh, tulang dari bangkai. Wa sya'ruha, dan juga rambutnya. Najisun, itu semua adalah najis. Illa, kecuali al-adami, kecuali manusia. Ya, makanya kalau mayat manusia, ya itu suci. Dimandikan, dikuburkan, ya. Jadi tidak usah istilahnya dianggap najis, ya. Walaupun mungkin orangnya itu berbuat jahat, tetap ya dianggapnya suci kalau bangkainya. Selanjutnya pasal tentang al-awani, yaitu tentang alat yang digunakan untuk makanan minuman bejana ya. Faslun wala yajuzu istimalu istimalu awani yuk ya. Awani zahabi wal fiddah, dan tidak boleh mempergunakan awani, yaitu alat untuk masak dan juga untuk minum begitu ya, bejana, dari az-zahabu wal fiddah, yaitu yang berbahan dasar emas dan perak begitu. Jadi nggak boleh ya. Bagian bukannya kita mah bukannya nggak boleh, kan nggak punya juga ya. Mahal yang kayak gitu. Tapi kalaupun kalian kelebihan uang misal gitu ya, udah kayak emas gitu pakai perak, ya itu tidak boleh. Ya, selanjutnya wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan selain keduanya ya, eh, mau dari plastik, mau dari apa begitu ya, eh, untuk digunakan sebagai awani, sebagai bejana ya. Masuk ke materi lagi, pasal yang baru. Faslun wasiwaku mustahabun, dan menggosok gigi bersiwak ya. Tapi kalau siwak itu harus menggunakan kayu arak ya. Jadi itu siwak begitu. Tapi secara umumnya ya itu untuk afdoliyahnya, afdolnya. Tapi kalau misalnya pakai sikat gigi, intinya kan memang untuk membersihkan gigi ya. Bagaimana hukumnya mustahabun? Fikul lihalin, pada setiap waktu. Nah itu jadi apa namanya, agama Islam itu luar biasa. Amat sangat menghargai yang namanya kebersihan. Kita aja yang biasanya sikat gigi itu cuma 2 kali, dalam Islam, Masya Allah, setiap saat. Illa ba'da zawali lisoimi, kecuali setelah zawal, setelah apa namanya, setelah subuh gitu ya, waktu-waktu saum. Nah, kalau waktu-waktu saum itu tidak disunahkan begitu untuk
bersikat gigi. Ya, wa huwa fi salasati mawadhi'a. Dan tempat untuk bersucinya kapan? Itu ada di 3 tempat atau 3 waktu. Itu merupakan adalah asyaddu istihbaban. Amat sangat disunahkan, amat sangat dicintai. Kapan? Yang pertama adalah inda taghayyuril fami. Ketika berubah eh, bau si mulut itu, jadi mulut itu udah kerasa asam lah gitu ya. Kenapa? Min azmin wa ghairihi, karena banyak diam atau hal yang lainnya, maka eh, itu disunahkan membersihkan gigi. Wa inda qiyami minan naumi, dan juga ketika bangun dari tidur, ya itu kan istilahnya baunya apa? Bau naga ya namanya. Ya, wa indal qiyami ila shalah, dan juga ketika hendak mendirikan uh, sholat ya. Wa inda qiyami ila sholat. Ketika hendak bangun untuk sholat. Itu pun sama disunahkan untuk sikat gigi. Walaula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak ya. Kalau tidak menyusahkan umatku, pasti udah aku suruh tuh ketika mau mau sholat itu bersiwak dulu. Nah, itu jadi uh, ulama ada yang menyimpulkan dari hadis itu bersiwak ketika hendak sholat itu adalah sunnahnya sunnah yang amat sangat ditekankan ya, sunnah muakkad begitu. Ya, sekarang masuk kepada pasal yang baru lagi tentang wudhu. Faslun wa furudul wudhu sittatu asya. Dan fardu wudhu itu ada 6 perkara. Apa? Yang pertama adalah an-niyatu inda ghaslil wajhi, yaitu berniat ketika hendak membasuh wajah, mencuci wajah ya. Ketika hendak mencuci wajah. Lalu yang selanjutnya adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah itu sendiri ya. Mencuci wajah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah wa ghuslul yadaini, dan mencuci 2 tangan ila mirfaqaini, sampai ke sikut ya, sampai ke sikut. Lalu yang keempat wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh minimal 3 helai rambut begitu ya. Tapi alangkah baiknya nanti dalam sunnahnya kita mengikuti sunnahnya juga, walaupun tidak wajib. Sunnah di sini maksudnya dalam fikih ya, terminologi fikih itu sunnah itu adalah apa yang dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan kalau tidak maka tidak apa-apa ya, itu dalam terminologi fikih. Nah, itu disunahkan untuk seluruh kepala ya. Maksudnya seluruh bagian rambut dari depan lalu ke belakang lalu ke depan lagi, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, yaitu mencuci 2 kaki ya sampai ke mata kakinya ya. Lalu yang keenam adalah watartibu ala mazakarnahu. Lalu yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah diungkapkan tadi. Jadi jangan ini kakinya dulu aja biar enak begitu. Enggak. Jadi dalam agama Islam bukan masalah capeknya, bukan masalah beratnya, bukan masalah banyaknya, tapi yang paling terpenting dalam agama Islam itu masalah nurutnya. Kata Rasul A, ya A, begitu ya.
Kata Rasul saum itu Senin Kamis ya Senin Kamis. Jangan itu kok apa gampang banget ya Senin Kamis. Udah saya mah saumnya mau 24 jam aja terus menerus. Nah, itu ngaco malah ya. Bukannya dapat pahala enggak. Ya karena saum itu harus sesuai aturan, ibadah itu sesuai aturan. Kata Rasul A ya A. Ya, kata Rasul B ya B. Ini sholat ini kok 4 rakaat, mau 100 rakaat aja. Setiap sujudnya saya mau 5 kali sujud. Terus bacaannya akan saya apa namanya pakai Al-Fatihah juga. Ketika sujud saya baca Al-Baqarah. Ketika tahiyat saya mau pakai tambahin Ali Imran. Ketika mau salam saya baca Anisa dulu misal. Nah, apakah itu boleh? Ya tentu saja ya. Itu benar tidak? Ya benar, benar-benar ngaco ya itu. Maka tidak boleh ya. Makanya nanti eh, apa namanya? Segala ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Ya, aturan yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sinyalnya hilang ya. Bentar. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Ya, lanjutkan lagi. Nah, ini presentnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini hilang lagi nih. Ya, pakai ini aja dah. Pakai yang HP saja. Bentar ya, usah tethering dulu. Kita sinyalnya. Nah, ini udah bisa. Ya, ya. Di sini materi selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah dari wudhu. Ya, tertib wala mazakarnahu ya. Sini. Yang 19. Ya ini. Wasunanuhu asyratu asya. Dan sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Ya. Yang pertama adalah sunnahnya ketika hendak berwudu tasmiyah yaitu membaca basmalah. Lalu yang kedua adalah ghuslu kafaini qabla idkhalihima al-ina yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kepada ina yaitu tempat air. Nah, ini ya. Yang ketiga adalah madmadah yaitu berkumur-kumur. Lalu yang selanjutnya adalah al-istinsyaq yaitu menghirup air ke dalam hidung. Lalu ada istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkannya ya. Lalu yang kelima mashu jami'i ro'si yaitu membasuh seluruh kepala wa mashu uzunaini dan juga
hilang lagi. Wah, ini buat nge-share-nya sudah tidak bisa. Nah, kebetulan memang sudah habis ya waktunya ya. Sebentar Ustaz, absen dulu. Ya, sudah di screenshot. Ada Al-Hafiz, Alivia, Arlita, Alia, Amel, Darin, Depan, Ihsan, Maryam, Nanda, Ripadi, Siti Zahra. Tadi ada yang izin, Fikri, ya Fikri izin, Ripani juga sama izin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, Makasih, Ustaz. ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan.